Harga komoditi pangan yang terus melonjak kini kian dirasakan para pedagang. Di pasar tradisional Pak Bambaeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan misalnya, kenaikan harga kian menggerus keuntungan pedagang. Omset pedagang bahkan kini anjlok hingga 30%. Hal ini membuat pedagang pun putar otak. Pasalnya, mereka harus menambah modal di tengah lesunya pembeli. Semuanya minyak, dari bimoli, kunci mas, semuanya naik. Dia naik kisaran berapa, Pak? Sampai 3.000 per liter. 3.000 per liter. Paling rendah kemarin berapa? Sekarang kita jual berapa? Biasa 40, dijual 45, 47. Kalau tak jualan lain tak yang pakai bungkusan plastik itu apa-apa yang naik Pak lagi? Semuanya naik. Naiknya harga pangan memang membuat pembeli mengurangi belanja mereka. Mereka tak punya pilihan lantaran harus berhemat agar kebutuhan tetap terpenuhi. Ya mau apa kalau sudah begitu aturannya? Kita Walaupun yang kita bisa beli aja dulu. Kita mengurangi atau bagaimana? Kalau untuk saat sekarang ya kita lihat saja apa yang memang mendesak kebutuhannya. Iya. Berapa mungkin sekarang kita beli? Kalau kayak bahan makanan itu yang kayak cabai, bawang, ada yang dikurangi pembeliannya? Iya, kalau saya biasa sih standarnya kiloan. Sekarang? Biasa juga begitu. Sampai sekarang itu saya biasa beli cuma setengah kilo juga. Warga dan juga pedagang pasar berharap kondisi ini tidak terus terjadi, apalagi mendekati Hari Raya Kurban, di mana kebutuhan bahan makan semakin melonjak. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian tentu ikut mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, termasuk di Sulawesi Selatan. Dampaknya daya beli hingga lapangan kerja kita tergerus. Bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi Sulsel saat ini? Apa saja tantangan terbesar yang akan dihadapi masyarakat dan pemerintah ke depan? Dan juga bagaimana data statistik dapat membantu membaca arah pembangunan ekonomi daerah. Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kami Bapak Arianto selaku Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi. Baik, kita akan bahas terkait dengan ekonomi kita di Sulawesi Selatan. Siap. Secara umum Pak, dari BPS sendiri melihat kondisi ekonomi kita di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari data terbaru BPS yang telah kami rilis di tanggal 5 Mei 2026, untuk triwulan 1 2026, memang ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan performa yang cukup baik ya, impresif dengan tumbuh 6,88%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2025. Nah, harus kita lihat perbandingannya triwulan 1 2025. Nah, apa yang terjadi di sana tentu banyak hal yang perlu pemirsa juga ketahui. Kalau triwulan 1 2026 dibandingkan dengan triwulan 1 2025, tentu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita lihat di triwulan 1 2025 itu ada hari libur nasional, ada cuti bersama, serta ada WFA di Ramadan dan Idul Fitri. Nah, itu kan akan mendorong peningkatan mobilitas penduduk dan pariwisata dan ekonomi lainnya. Tentu ini juga menjadi salah satu booster di pertumbuhan ekonomi di triwulan 1. Kita bisa bayangkan, data menunjukkan bahwa perjalanan wisatawan Nusantara yang datang ke Sulawesi Selatan itu tumbuh 11% lebih, tepatnya 11,75%. Bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2025, ya. Yang kedua, kalau kita lihat juga produksi padi kita triwulan 1 Januari, Februari, Maret itu lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan 1 Januari, Februari, Maret, tumbuh 23% lebih. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat juga perdagangan kita ya, ini juga menjadi cukup baik. Karena apa? Karena
industri produksi, industri pengolahan makan minum ya, itu tumbuh 16,85%. Jadi itulah yang membuat ekonomi tumbuh. Kemudian kita lihat lagi bahwa APBN di triwulan 1 didorong untuk realisasikan bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2025 yang waktu itu masih efisiensi di awal tahun. Transisi untuk beradaptasi dari efisiensi tadi ya, Pak. Itu sampai hampir 400% bila dibandingkan triwulan 1 tahun 2025. Nah, begitu juga kalau kita lihat di triwulan 1 kan sudah ada aktivitas SPPG, MBG dibandingkan dengan triwulan 1 2025 yang lalu belum ada. Nah, itu yang membuat ekonomi di triwulan 1 lebih baik, tumbuh lebih cepat, cukup impresif sebesar 6,88% di Sulawesi Selatan. Baik, sektor-sektor tadi yang Bapak itu salah satu penopang ekonomi. Iya, jadi yang paling besar adalah pertama ada gaji THR yang dibayarkan di triwulan 1. Bukan hanya pemerintah tapi swasta juga ada THR di sana yang mendorong semua permintaan konsumsi menjadi meningkat. Tadi juga sempat disebutkan ada sektor pariwisata. Selain itu Pak, apakah ada sektor-sektor lain juga yang menopang pertumbuhan ekonomi kita? Banyak sekali sebenarnya. Kalau kita lihat teman yang dominan penyebab perbedaan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2025 itu adalah faktor pendorong yang tadi. Jadi ada ada belanja pemerintah, investasi pemerintah itu tumbuh 20% lebih. Kemudian yang kedua adalah jasa-jasa lainnya juga tumbuh. Nah, disitulah yang membuat ekonomi di Sulawesi Selatan ini juga cukup tinggi ya pertumbuhannya. Tadi beberapa sektor sudah disebutkan data-datanya menunjukkan angka yang positif. Kalau melihat sektor ekonomi kita sebenarnya tantangan terbesar di Sulawesi Selatan itu apa, Pak? Nah, tantangan di ke depan tentu yang pertama adalah kaitan dengan tentu kita tahu bahwa ekonomi global ini akan mau tidak mau akan berdampak ya pada harga pangan, investasi dan bisa juga dampaknya ke daya beli karena sekarang dolarnya sudah mulai tinggi karena dolar tinggi mau nggak mau barang konsumsi yang diimpor itu akan meningkat harganya. Dan itu akan otomatis juga meningkat harga yang ada di masyarakat. Yang kedua, sebenarnya Sulsel itu sedang mendapatkan bonus demografi ya. Jumlah usia produktif itu meningkat. Dan ini sebenarnya kesempatan bagi kita semua di usia produktif ini kalau dioptimalkan dalam produktivitasnya ini akan lebih baik, lebih banyak lagi ya. Tentu ini perlu didukung dengan penciptaan lapangan kerja baru. Kalau tidak, akan menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, ini banyak nih ceritanya ini. Nah, yang ketiga tentu tantangannya adalah transformasi digital karena teknologi semakin tinggi, tentu harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Ini juga menjadi tantangan juga. SDM kita harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kapasitasnya dengan teknologi yang ada. Yang keempat tentu menjaga daya beli masyarakat, inflasi terus terjaga dengan baik agar apa? Agar masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak pendapatan tetap itu bisa terjaga daya belinya. Soal daya beli Pak, apakah data dari BPS di Provinsi Sulawesi Selatan daya beli masyarakat juga akankah menurun Pak? Nah, kan daya beli itu sangat tergantung dari tingkat inflasi dan tingkat pendapatan. Ya, kalau orang memiliki pendapatan yang tetap sementara inflasinya tinggi, tentu ini kan akan menurunkan daya beli, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu dijaga. Namanya di provinsi kan kita kenal dengan namanya tim pengendali inflasi. Jadi dikendalikan inflasi itu supaya apa? Supaya bisa menopang orang-orang yang memiliki pendapatan tetap. Bayangkan kalau kita punya pendapatan katakanlah 1 juta, kemudian kita bisa membelanjakan katakanlah beras 1 kintal misalkan seperti itu ya. Jadi katakanlah satu kilonya berarti 10.000 ya. Kemudian tiba-tiba harga beras itu naik jadi 15.000. Terus yang 1 juta itu jadi berapa banyak beras yang kita konsumsi padahal kita kebutuhannya 1 kintal kira seperti itulah. Maka itu akan menurunkan daya beli, akhirnya juga menimbulkan kemiskinan. Nah, makanya dikendalikan inflasi itu dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasinya juga jangan terlalu tinggi, itu akan menciptakan
pertumbuhan yang inklusif. Gitu. Baik Pak Arianto, nanti di segmen selanjutnya saudara kita akan bahas terkait dengan bagaimana angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Dialog Kompas Pagi, saudara, di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita kembali akan berbincang bersama Pak Arianto selaku Kepala BPS Sulawesi Selatan. Di segmen sebelumnya, Bapak, tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana pengaruh beberapa sektor terhadap pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Selatan. Salah satu sektor yang juga sangat berdampak adalah terkait dengan angka pengangguran di Sulawesi Selatan. Dari BPS sendiri, angka pengangguran kita apakah cukup tinggi, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini pertumbuhan ekonomi tentu memang penting ya. Tetapi juga lebih penting adalah apakah pertumbuhan ekonomi ini mampu menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Ya, itu juga penting. Saat ini kita melihat banyak masyarakat bekerja, tetapi sebagian masih berada di sektor informal. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita ya, tentu dengan pendapatan yang tidak stabil. Kalau informal kan dia dengan berusaha ya, seperti itu ya sendiri. Kemudian kita juga melihat masih banyak mismatch antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Ini juga menjadi tantangan oleh kita ya. Kalau kita lihat tentu banyak anak-anak kita ya menghadapi match skill untuk bisa bekerja di dunia kerja gitu ya. Nah, kalau kita lihat data partisipasi angkatan kerja, kita cukup baik ya, meningkat. Jadi 67,59 ya, itu tingkat partisipasi angkatan kerja itu terserap di pasar kerja. Jadi itu cukup baik ya. Kalau kita lihat pengangguran juga cukup baik, walaupun menurun dibandingkan dengan Februari 2025. Di Februari 2026 ini sebesar 4,95%. Itu lebih rendah dibandingkan dengan nasional, dan tentu ini menjadi menjadi satu dorongan bagi pemerintah untuk tetap menurunkan lagi tingkat pengangguran ini. Sekali lagi tentu pertumbuhan ekonomi penting, tapi juga lebih penting lagi menciptakan lapangan kerja dengan adanya partisipasi angkatan kerja ini, supaya yang usia kerja ini bisa terserap menjadi pekerja-pekerja yang baik gitu. Baik, partisipasi angka pekerja tadi yang ya, sangat betul. Jadi memang meningkat dibandingkan dengan sebelumnya dari 65,99 menjadi 67,59. Tapi itu penambahan jumlah angkatan kerja itu semakin tinggi loh. Kalau nggak dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang harus disiapkan, ini akan menjadi bom waktu juga. Kita punya tadi saya sampaikan, kita memiliki bonus demografi. Artinya usia produktif itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia non produktif ya. Itu kita punya bonus demografi. Tetapi kalau tidak ada lapangan pekerjaannya, kita akan menjadi persoalan bagi kita. Baik, jadi perlu dimaksimalkan bonus demografi kita dengan baik. Iya. Sejalan dengan itu, selalu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terkait dengan kondisi ekonomi global saat ini. Apa yang perlu dipersiapkan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Ya, tentu antisipasi dari program pemerintah pasti itu diperlukan ya. Makanya ini ada semacam regulasi yang harus bisa meminimalkan dampak dari dampak ekonomi global ya. Ya seperti sekarang inilah. Coba kita bayangkan kalau harga BBM itu sesuai dengan harga pasar, bisa jadi daya beli kita menurun karena harga semuanya akan meningkat. Ini kan salah satu contoh regulasi yang yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya, sebagai satu contoh yang menyangkut hajat orang banyak, tentu implikasinya sangat besar dan akan menjadikan ekonomi kita tidak bergairah lagi gitu. Selain itu Pak, terkait dengan sensus ekonomi yang akan diadakan oleh BPS, sejauh ini bagaimana dukungan yang tentunya diterima ataupun juga suntikan khususnya kondisi ekonomi kita di Sulawesi Selatan? Jadi ini terima kasih sekali nih, saya dapat kesempatan untuk sekaligus juga mensosialisasikan kegiatan besar bangsa kita ya. Jadi BPS dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan sensus ekonomi yang setiap 10 tahun dilaksanakan. Jadi 10 tahun sekali, itu sesuai dengan amanah undang-undang, BPS diberikan mandat untuk melaksanakan sensus ekonomi. Dan sensus ekonomi ini yang kelima, jadi dari 86
96, 2006, 2016 dan yang sekarang 2026. Baik. Nah, sensus ekonomi ini penting karena ini momen 10 tahunan yang mendata seluruh aktivitas ekonomi seluruh masyarakat. Baik itu aktivitas ekonomi yang terlihat nyata, ya ada tempat usahanya, ada apa namanya, ada kiosnya, ada warungnya, dan juga aktivitas ekonomi yang memang sekarang ini lagi apa namanya, lagi tren, yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital. Semuanya warung transaksi ada di HP, ada di laptop, semua di sana. Baik, data-data yang dikumpulkan oleh BPS mulai data apa saja, Pak? Nah, yang dikumpulkan tentu semua informasi tentang aktivitas ekonomi itu sendiri ya, Baik. karena itu kan menyangkut apakah usahanya di sektor apa, kan gitu ya, kemudian bagaimana tenaga kerjanya, bagaimana omsetnya, bagaimana aktivitas ekonomi yang ada di itu. Baik, dampaknya sendiri untuk masyarakat dan pemerintah akan seperti Nah, apa? pasti ya, namanya data itu kan penting untuk semua perencanaan, Baik. baik itu perencanaan pembangunan maupun perencanaan untuk dunia usaha. Jadi sensus ini bukan punya pemerintah aja hasilnya nanti, bisa digunakan oleh tentu semua kepentingan ya, Baik. semua stakeholder terkait, Bisa menjadi rujukan. termasuk masyarakat juga gitu, bisa memanfaatkan, oh ternyata ada peluang di sana, oh ada apa namanya Baik. potret aktivitas ekonomi yang sudah secara real nyata yang ada di masing-masing wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Jadi dengan adanya itu mungkin dunia usaha juga bisa melihat ya, bisa melihat potensi atau peluang apa yang bisa dikembangkan di daerah masing-masing. Baik, gitu. Pak. Bisa berikan gambaran kepada pemirsa di rumah dalam sensus ekonomi ini prosesnya seperti apa dan bagaimana kemudian BPS menjamin datanya akurat untuk masyarakat? Jadi sensus ekonomi ini sudah mulai jalan di bulan Mei sampai Agustus. Untuk bulan Mei ini pendataan dilakukan untuk usaha-usaha besar. Jadi diharapkan nanti usaha-usaha besar ini dapat didata melalui pendataan sensus ekonomi ini secara mandiri. Jadi usaha besar ini kita harapkan partisipasinya untuk melakukan pengisian khususnya secara mandiri. Jadi pengisian secara mandiri ini kita harapkan di bulan Mei sampai pertengahan Juni. Nanti di bulan pertengahan Juni sampai Agustus itu pendataan secara lengkap door to door oleh petugas kami. Jadi kita sudah mengerahkan sekitar 8.700 petugas untuk melakukan pendataan door to door ke lapangan dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Baik rumah yang memiliki usaha maupun tidak. Karena di samping kita mendata sensus ekonomi juga kita mendata sosial ekonomi keluarga juga. Baik. Jadi ini perlu disampaikan juga di forum ini bahwa pendataan sensus ekonomi di tahun 2026 ini bukan hanya sensus ekonomi aktivitas usahanya, tetapi juga sosial ekonomi keluarga juga didata. Jadi mohon diterima petugas kami dan berikan jawaban yang jujur agar data-data yang nantinya dikumpulkan oleh petugas kami ini dapat bermanfaat. Data berkualitas tentu akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan ini bukan untuk hanya pemerintah, sekali lagi ini untuk semua bangsa Indonesia. Makanya ini hajat bangsa Indonesia, tolong dibantu, tolong didukung, dan tolong sukseskan sensus ekonomi 2026 ini. Terkait dengan data sensus ekonomi 2026 ini, tentunya juga bisa membuka peluang investasi yang besar di Sulawesi Selatan, Pak. Iya, betul. Jadi kan sekali lagi, ini kan juga kita melihat, kalau sudah kita melihat potret ekonomi, aktivitas ekonomi dan peluang-peluang bisnis yang ada, tentu ini juga menjadi peluang bagi pengusaha, bagi dunia usaha atau investor untuk melihat peluang apa yang bisa diinvestasikan ke Sulawesi Selatan ya. Misalnya sebagai contoh yang sederhana ya, yang selama ini kita lihat, misalnya di Sulawesi Selatan kan punya potensi yang cukup besar nih di sektor pertanian, misalkan ya, ada rumput laut, ada coklat, ada sawit, ada tentu tanaman pangan itu sendiri ya, padi, jagung. Nah ini kan kalau misalkan produksi ini di sini ada banyak, nah tentu peluangnya ini sektor mana, industri apa yang bisa diterapkan di sini supaya bisa juga mendekatkan dengan dengan sumber-sumber produksi tadi gitu.
Jadi sangat kompleks dan tentunya teman-teman di lapangan juga menghadapi tantangan juga Kak Pak selama proses sensus ini berlangsung. Iya, tantangan pasti ada ya. Pertama, tantangan geografis itu udah ya, biasalah semua sama ya. Di setiap kegiatan BPS pasti ada tantangan geografis ya untuk wilayah tertentu, misalkan daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah pegunungan dan lain-lain itu. Ya, kami sudah terbiasa dengan itu. Namun yang paling berat bagi kami adalah bagaimana responden itu bisa menjawab jujur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap bahwa sekali lagi data yang diberikan oleh kepada BPS, petugas kami, itu dijamin oleh undang-undang. Dijamin kerahasiaannya dan akan dipublis secara agregat, bukan individu. Yang kedua juga tidak ada kaitan dengan apapun ya, misalkan pajak atau apalagi ya, itu tidak ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ini murni untuk kepentingan statistik, ini murni untuk kepentingan base data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depan oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha gitu. Baik, pemerintah dan juga dunia usaha. Termasuk masyarakat juga. Termasuk gitu. masyarakat. Tadi juga sempat disinggung Pak terkait dengan ekonomi digital. Anda melihat di Provinsi Sulawesi Selatan sudah siapkah kita untuk menghadapi ekonomi digital yang arusnya sangat deras saat ini? Ya, ini juga salah tantangan besar bagi kita semua ya. Ekonomi digital mau tidak mau, suka tidak suka adalah suatu keniscayaan yang kita hadapi di masyarakat. Tentu yang pertama kita harus bijak ya. Yang kedua kita juga harus bisa mengikuti perkembangan itu. Ya, kita harus ambil peluang itu gitu. Pertumbuhannya sendiri Pak di Sulawesi cukup besar ya, cukup relatif besar ya. Justru inilah kita mau potret ini. Ini sensus ekonomi ini salah satu tujuan adanya sensus ekonomi adalah memotret bagaimana situasi ekonomi digital yang ada di masing-masing wilayah. Kita punya base data sebelumnya, misalkan dari marketplace dan sebagainya, tapi ini kan belum tentu kita lihat dengan kondisi yang sekarang ada gitu. Sehingga kita data sebelumnya belum ada Pak. Belum pernah kita lakukan sensus ini 2016 belum ada. Berarti sangat masifnya di beberapa tahun terakhir. Betul ya sekali. Pak? Jadi ekonomi digital ini tumbuh sangat tinggi sekali di akhir-akhir ini. Tentu ini kita harus potret, harus kita harus kita potret dengan sebaik-baiknya, dan oleh karena itu, dan namanya ekonomi digital kan sekali lagi tidak ada fisiknya, tidak ada bentuk aktivitas yang terlihat, semuanya di HP masing-masing, di laptop masing-masing. Tentu maunya kita ya dengan adanya sensus ekonomi ini masyarakat juga terbuka sehingga kita tahu potensi apa yang bisa dilihat di masing-masing wilayah, di masing-masing daerah dan sebagainya. Baik, tentunya semoga sensus ekonominya berjalan dengan lancar ya amin, Pak nantinya. Terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami, dan tentunya dengan data yang akurat, kebijakan diharapkan bisa tepat untuk berdampak pada masyarakat. Demikian, terima kasih banyak kepada Bapak Arianto, Kepala BPS Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian saudara, dialog Kompas pagi kali ini. Di segmen selanjutnya beragam informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda.